kemarin gua ada hari Sabtu. Ya ini gua acara Article of Exotic Pet dari tanggal 17 sampai tanggal 27 Juni. Minggu besok. Jangan lupa buat teman-teman yang mau ikut kontes reptil, khususnya iguana ya. Iguana dan jenis-jenis hewan berkaki. Gua ada beberapa juri gua yang kompeten banget. Di sore hari ini mungkin gua nggak sendirian sih. Ditemenin oleh teman gua yang ganteng banget ya. Salah satu youtuber Jakarta, mungkin lo ada nggak asing lagi nih, Kakak Audrey. Mungkin gua panggil lagi Kakak Audrey, silakan nih. Wow, ini cowok terkece ya sebenarnya. Itu apa warga baru dulu kali ya? Dulu kali ya, pasti dong. Halo semuanya, selamat sore aku siang nih Kak Audrey. Tapi kok belum ada sore ini di sini? Kelihatannya pagi terus Kak Audrey. Selamat sore ini dan teman-teman yang ada di online. Wow, luar biasa ya bisa datang di Bingka Bendilo di acara Colors of Exotic. Wow, ini salah satu juri ini di hari Minggu depan ya. Wow. Kebetulan kontesnya adalah open iguana. Open iguana ya. Iguana ada beberapa tipe, ada iguananya. Iguana ini yang di atas 30 cm atau 15 lupa? 15 cm. 15. Nah, 35. Terus ada open figura sama open ini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol Kak Audrey, gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini baik ya? Baik. Kemarin kalau lihat kayaknya videonya luar biasa teman sama pagi berjualan. Ini ya? Iya. Ya, namanya YouTube ya Pak ya. Oke Kak Audrey, gua nggak berlama-lama lagi nih. Ada apa sih? Gue pengen berbagi cerita mungkin kehidupan pribadi. Jadi gue pengen tahu lo tergabung mungkin apa itu lo bikin salah satu wadah ataupun komunitas yang Indo Exotic Pet itu komunitas wadah apa emang salah satu nama toko nih? Semuanya. Jadi dari itu tadinya adalah istilahnya komunitas online. Jadi buat orang-orang yang pengen pelihara nih, tapi nggak ngerti dapat ilmunya dari mana. Kalau zaman dulu kan belum banyak tuh. Benar. Kalau zaman sekarang udah banyak. Nah kayak gini nih kenapa kurang maunya ke tempat bawa bos ini kenapa ini? Karena kan ini dari hiding cave sebenarnya. Nah itu nggak banyak orang tahu tuh. Jadi tempat kumpul. Terus kayak sebenarnya ya kalau di tempat yang terlalu dingin dia nggak bisa karena seperti tortoise-nya asalnya dari Afrika itu nggak banyak yang tahu. Jadi karena dia nggak banyak yang tahu, kita tuh jadi wadah media online supaya orang-orang lebih banyak tahu. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, pengen belajar tentang pet ataupun tentang reptil, Kakak Audrey ini menyediakan informasi di salah satu YouTube-nya nama Exotic Pet juga? Iya, nama YouTube ini Exotic Pet. Audrey nama jadi buat orang-orang yang kayak mau pelihara hewan nih, cuman bingung mau hewannya apa, terus seberapa besar tanggung jawabnya. Kalau di channel gue kan banyak kan ikut ada banyak tuh builder, terus ada orang-orang yang memang punya untuk pelihara, terus dari yang kalangan atas, menengah, bawah, semua ribut lah. Jadi boleh dipilih aja kira-kira hewan apa yang cocok sama kebutuhan tingkat finansial kita dan komitmen kita. Berarti hewan baru tepat banget diajarin nih dong. Semoga ya. Benar-benar. Nah harusnya kayak dari video-video gue tuh orang bisa milih nih dari hewan yang komitmen rendah, contohnya kayak misalkan serangga atau reptil. Terus hewan komitmen sedang nih, contohnya kayak mamalia gitu ya, mamalia kayak dogi. Terus yang komitmen tinggi kayak monyet gitu. Nah itu bisa dipilih-pilih kalau dari nonton channel gue. Jadi seberapa beratnya melihara hewan itu bisa diatur sama kemampuan kita pelihara. Tergantung kemampuan juga. Karena itu namanya exotic pet. Jadi exotic pet itu kan hewan selain domestic pets. Domestic pet itu kan anjing, kucing. Dan itu anjing kucing yang biasa-biasa lah ya. Jadi yang eksotik itu pelihara. Jadi banyak pilihan-pilihan lain selain domestic pets. Kalau kita pelihara, tapi pastikan itu bukan nama
tangkapan liar. Nah, kalau tangkapan liar itu pasti nggak yang dilindungi. Dan kalau misalkan captive bred itu bagus yang termakan orang gitu. Iya, hasil breeding ya. Saya buat teman-teman tuh yang kakak ini, lo pengen tahu sejak kapan sih lo hobi reptil kakak? Kalau reptil itu kurang lebih dari 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Kalau hewan sih udah sekitar 11-an ya berarti. Baru 11 tahun yang lalu. Dan 11 tahun. Nah, gue justru terjun ke dunia ini tuh dari ikan. Dari sebelumnya dari ikan. Dari ikan justru dari ikan predator. Terus naik ke level malah tembusnya di reptil. Jadi sekarang udah mulai ke mamalia tuh burung-burung juga, jadi Terinspirasi dong kalau reptil. Ada yang mengidolakan buat reptil. kalau reptil ada luar negeri sih. Kalau gue kayak pasti sama jaguar. Wah, jaguar itu luar biasa. Karena Bali atau Indonesia. Kalau Indonesia semua idola gue lah. Bali, Aifan, Mas Indra, Bang Opra. Itu salah satu idola lu. Oke kakak, ini hari ini lu lama apa nih? Kayaknya gua yang tadi, lu mau ke mana tuh? Ini tuh luas. Nah, ini banyak orang yang udah sering melihara sebenarnya ya. Jadi ini gue mau kasih tunjuk aja bahwa mereka tuh teman-teman yang lihat kecil-kecil di Solo, suatu hari nanti sulcata tuh bisa segini gede. Wow, ini jenis kura-kura sulcata ya? Ini memang sulcata nggak? Jadi ini jenis kura-kura darah dari Afrika. Dari padang pasir gitu, desert type tortoise. Dan mereka tuh dijual biasanya kecil-kecil di bawah 6 cm gitu. Aku juga tuh kakak. Oke. Harusnya pinter sih. Harusnya di pinter dia sudah jatuh di tempat yang sama. Ini pun belum gede. Oh, ini belum besar. Bisa lebih gede lagi. Wow. Kalau beli hewan itu kita harus tahu nih gedenya nanti seberapa kira-kira. Wow. Gedenya seberapa dia pas contoh sulcata yang kelihatannya kecil di toko-toko ya, gedenya nanti bisa segini nih. Ini aja menurutku udah besar loh. Nah, jadi ini kurang lebih umurnya 5 tahun. Jadi 5 tahun tuh bisa segini gedenya. Memang investasinya tuh memang berkali-kali lipat. Tapi kita harus pahami mereka butuh care juga. Namanya hewan tuh kan nggak bisa asal-asal ya. Kayak kita pelihara dogi aja, misalnya kita pelihara malamut atau herder, belinya kecil lucu, gedenya tuh gede banget kayak monster ya kan. Nggak, ini kagak dipelihara kalau gede takut. Makanya sebelum kita pelihara sesuatu, kita harus tahu dulu dong kakak ya. Dulu. Terus sama kayak ini, kalau misalkan contoh orang-orang zaman sekarang misalkan peliharanya anjing atau kucing, dia tuh pasti kira ular yang ada di leher aku ini berbahaya. Oh, benar pasti. Itu yang sering ditanyain. Berbisa enggak tuh ularnya? Ini mungkin udah banyak yang tahu sih, yang kayak di online udah banyak. Ini namanya ball python. Jadi ball python itu yang ular yang kayak sistem pertahanan tubuhnya adalah menjadi bola, makanya namanya ball. Oh, jadi susah buat di cengkram kalau ketika mangsa ya. Jarang nge-strike istilahnya. Jarang strike ya. Jarang strike, jarang ngantuk lah istilahnya. Cuma dia bisa. Kalau nggak bisa makan dong ya. Benar. Ular pasti kalau ditanya kakak ini gigit nggak? Ya pasti gigit dong. Bisa gigit. Kalau nggak gigit gimana makannya kan? Tapi ini ular yang cenderung juga. Jadi kebanyakan orang mulai pelihara ular itu dari jenis ini, spesies ini. Oh, jenis ball python Namanya ball python. Dan ular jenis ini tuh istilahnya cenderung gampang dipelihara karena satu makannya lumayan gampang. Dua, researchnya udah banyak, dan varian warnanya banyak. Kayak ini aku pegang ini nama warnanya adalah pastel white. Pastel white, kombinasi antara putih dan belang ya. Wah, ya, tapi ada kemana gue sempat ada yang punya yang putih tuh kakak ya. Nah, putih itu ivory-nya ya, atau lucy biasanya. Lucy. Jadi mereka tuh kawinan gen gitu, misalnya kalau di orang gimana ya, ada orang putih kawin sama orang hitam, anaknya coklat gitu. Ini gitu loh, begitu. Nah, jadi karena perkawinan gennya udah banyak, si ular ini tuh warnanya bisa ganti-ganti gitu, ganti anaknya. Jadi terserah kita nanti. Dan sambil itu ada yang ular warnanya pink, ada ular warnanya hasil kawin silang. Nah, ball python ini jadi alternatif buat orang-orang yang takut ular, yang stereotip stigmanya terhadap ular tuh titisan setan, hewan pesugihan. Wah, nggak ada lah itu sekarang. Kayak udah tahun 1800 banget itu ini pemikirannya. Jadi ular seperti ini jadi alternatif peliharaannya. Kalau orang alergi bulu, orang nggak mau dengar suara, kayak kalau dogi atau kucing di rumah mewah bau gitu. Kalau ini mereka fokus seminggu sekali, makannya seminggu sekali, nggak ada suaranya,
kayaknya hemat sekali tuh kalau makan sekali kalau lebih. Jadi nggak ada tuh kayak alasan nih anak-anak kecil nih ya nggak boleh pelihara hewan karena jorok ya. Kita sekarang dengan komitmen. Ini ngomong-ngomong Wolverine ini sama nggak bentuknya dan panjangnya seperti Regulatus Titan kakak? Beda dong. Beda ya. Kalau itu udah yang advance dulu tuh, yang udah expert biasa. Oh, berarti ini panjangnya maksimal berapa kakak kalau ini? Biasanya yang pernah lihat paling gede ya di 1,7 meter. 1,7 meter ya, itu jarang kakak kayaknya. Jarang banget ya. Tuh 100.000 Mungkin semeter up ke atas ya. sekitar 20, Semeter 20 nih teman-teman nih kakak-kakak yang pengen recommend banget, pengen piara reptil, kakak Audi nih recommend banget buat piara ball python ya kakak ya. Kalau selain ini misalnya nggak suka nih bentuknya, biasanya orang pakai colibri atau colibri juga ada. Forest snake biasanya. Horse snake-nya, mill snake-nya juga mantul. Kalau retic bisa juga, sebenarnya nggak gitu susah. Problemnya kan gede, jadi problemnya bisa panjang sampai 10 ya. Sampai 10 meter. Jadi kalau misalkan karena ular terpanjang di dunia, memang murah sih harganya. Cuma kita harus tahu mereka bisa gede banget gitu. Sama kayak sulcata nih, memang murah sih harganya, cuma sekitar 1,5 juta gitu ya. 1 juta berapa lah, cuma bisa namanya raksasa gini. Jadi pemeliharaannya mungkin akan lebih mahal daripada harga hewannya gitu. Iya, untuk teman-teman tuh kalau pengen pelihara buat kayak jenis kura-kura. Ini kura-kura ini kakak, dia bisa maksimal berapa sih besarnya? Pas setahu aku 80 sentian. 80 sentian ya. Wow, sulcata luar biasa. Tapi ada lagi yang lebih gede mah kayak ada Kura-kura itu kura-kura kaki ganjil kok ya? bukan itu emis. Emis itu iya. Itu dilindungi, mau Dilindungi ya. Wow. Yang boleh dipelihara tuh kura aldabra. Jadi aldabra ya. Aldabra giant tortoise dari Afrika juga Madagaskar kalau nggak salah ya. Nah mereka itu bisa gede tuh, bisa semeteran biasanya. Wow. Yang itu nomor 2 paling besar, paling nomor 3 paling besar di dunia. Nah, kita lagi ngobrol tentang reptil nih kan, tentang ular. Menurut lu ada nggak tips lu gimana sih cara nanganin ketika ular masuk rumah? Kadang-kadang kan, bang gimana sih kalau gua ketemu ular di jalan ataupun ular masuk rumah tuh, apalagi di Indonesia ini banyak dominan seperti ular kobra kakak Audrey. Iya. Menurut lu ada nggak tips-tips buat para pengunjung ataupun yang nonton kita saat ini? Bagaimana cara menangani ketika ular masuk rumah kakak Audrey? Nggak tahu ya, kalau di sekitar PIK mungkin banyaknya biawak yang masuk rumah. Banyak biawak ya, setahu biawak ya. Kalau nggak tahu ya, kalau di PIK tuh apa ya? Cuman biasanya kalau ular masuk rumah, jangan dibunuh lah. Jangan pasti jangan gitu. Kebanyakan orang pasti dilempar pakai batu. Iya. Karena panik mereka bunuh ya. Baiknya janganlah, ambil tongkat aja, bawa keluar, atau laporin satpam lah atau pemadam kebakaran gitu. Nah karena yang masuk tuh sebenarnya kalau mau lebih bagus kita harus tahu jenisnya apa. Iya, Kalau kita nggak tahu memang biasanya sih yang masuk reptil atau yang mungkin kobra tadi. Kobra paling sering banget jangan. Kalau kobra ya jangan dipegang, mati kita. Ya pokoknya intinya kalau ketemu ular tuh jangan, intinya kita yang nggak panik ya kalau Ya, ya. jangan panik, jangan langsung dilempar ke batu. Jadi mereka juga butuh hidup ya. Betul. Nah, lebih bagus lagi kalau kita pelajarin tuh jenisnya apa, misalnya Jenis ularnya apa ya? Kayak udah tahu nih kepalanya segitiga, kemungkinan viper, mungkin rhodostoma, mungkin apalah, ya kan. Jadi udah tahu jenisnya, jadi kita tahu nih berbisa, jadi jangan dipegang. Tapi kalau misalkan itu cuma rentik ya udahlah, pegang juga paling bergigit nggak apa-apa. Oke, ini luar biasa loh infonya. Oke Kak Audi, ada nggak kiat khusus lu untuk pelihara hewan atau membudidayakan mereka? Kiat khususnya gitu, seperti lu piara ular ataupun lu kayak kemarin loh ada, kita kemarin sempat berdiskusi juga di salah satu mall di Jakarta tentang biawak yang wah itu menurut orang-orang tuh biawak itu hama loh kakak. Tiba-tiba lu bisa pelihara sampai sebesar tuh, aneh dan eksotik banget gitu. Ya, kalau justru gini ya. Kalau kayak di YouTube gue selalu bilang bahwa biawak itu sebenarnya aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Teman-teman, Jadi biawak itu kebanyakan orang, ini kebetulan nih hari ini gue bawa sepatu, ini sepatu kulit biawak asli. Wow. Mereknya sama kayak topi lu bang. Dari Bang Paji juga. Jadi ini sebenarnya gini, biawak itu kalau di alam jangan diburu dengan ditembak nggak mati gitu. Kalau memang mau diburu harus ada tindakan. Udah mau mati gitu kelihatannya. Bisa dipotong jadi hasil kulit, kulitnya ya, kulit seperti sepatu dan tangan ya. Dan ini dari ekspor juga ke luar negeri. Jadi karena sepatu-sepatu seperti ini atau bahkan hewannya sendiri ya di luar negeri itu mahal banget harganya.
Mahal si banget. hewannya secara Makanya kita asli banyak ya. banget ya pemburu-pemburu di Indonesia nih, selain diburu harusnya dilestarikan ya Kak ya. Jangan sampai tuh anak cucu kita mungkin hanya bisa melihat gambarnya api. Ya oke, apa sih yang dia bilang gitu? Dan pintu gerbang kita bisa melestarikan itu dari mana? Dari exotic pets. Wow, Punya pintu benar-benar. gerbang. Kalau kita udah kenal, kita udah sayang, maka karya-karya anak bangsa itu ditunggu sama dunia sebenarnya. Dari dari karya hewan ini, karena ini sumber daya alam yang sejujurnya ya. Aduh, dibanding yang lain-lain ya. Oke. Hewan itu di Indonesia hidup sendiri loh. Hidup sendiri. Kalau di luar negeri ya 4 musim susah lah, kalau hidup harus pakai lampu lah, harus pakai apa lah, masih penghangat dan di Indonesia taruh di taman hidup sendiri. Hidup sendiri karena Indonesia tuh menurut gue tuh endemik hewan-hewannya luar biasa ya. Jadi kayak sebenarnya udah dikasih fasilitas sama Tuhan ya, yang gampang banget. Tapi yang manfaatnya masih belum banyak. Belum banyak. Dan kurang berpendidikan istilahnya. Wow. Gitu. Jadi jangan cuma di main-mainin sampai mati, tapi kalau kita bisa konservasi, edukasi orang dengan hewan yang seperti ini, itu yang lebih bagus gitu. Intinya kita komitmen untuk memelihara sesuatu ya Kakak ya. Ya kalau bisa breeding lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Oke Kakak, saat ini lu melihara berapa banyak di rumah? Peliharaan gue ada sekitar 300 ya. 300 loh teman-teman edar loh. 300 salah satunya jenis ular, biawak, kura-kura. Iya. Apa aja gitu di rumah ya? Iya semua sih. Ada ikan juga, terus ada mamalia juga kayak burung apres juga, ada burung, monyet-monyet, terus apa lagi ya? Ya burung babi gitu apa? Apa ada dungi ya ada juga maksudnya ya hampir semua. Oke. Semua juga ada. Gue kemarin ngeliat lu salah satu kemarin di channel YouTube lu, salah satu penggemar lu juga di channel lu. Itu kemarin gimana tuh bisa seorang Panji Betualang tuh bisa marah-marah sama lu? Nah sebenarnya gini, itu benar, 100% benar. Karena gini, namanya kita nih ya ngelihat kace gede banget, kobra gede banget, Kobra kemarin gitu. Orang penasaran ya, penasaran. Kita pegang dong. Cuman karena gue kan nggak bisa ya. Emang sebenarnya lagi aman kan pakai tape dan segala macamnya. Gue pakai hook. Nah kebetulan hook depan gue tuh. Gue panggil kameramen suruh nge-shoot. Ini diomelin gue karena kebetulan. Tapi emang bener dia. Kakak Odi ini salah satu teman kakak Panji di salah satu video juga kemarin sempat hadir ya teman-teman, menceritakan bagaimana kakak Panji kan punya salah satu ular king cobra yang bernama yang sempat viral yang bernama Garaga itu kan. Jadi kakak Odi pengen sekali interaksi dengan Garaga, ternyata Garaganya kurang mood ternyata. Tapi ternyata tadi prank sih, semua di setting prank ya supaya belum kamut. Oke, setahu gue king cobra itu setahu lu kan salah satu ular yang banyak sekali memakan korban jiwa. Di apalagi di Indonesia tuh paling banyak korban jiwanya karena banyak teman-teman kita yang di dunia reptil tuh yang berhandle gitu kan. Menurut lu boleh nggak sih seorang pecinta reptil pelihara sejenis ular viper atau ular berbisa seperti itu? Kalau boleh apa enggak itu tergantung keputusan masing-masing. Karena kan hak orang ya kan. Ya itu mau bebas, tapi bebasnya harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi misalnya kita tahu nih kemampuan kita nggak bisa pegang-pegang nih. Kita nggak punya ilmu apa-apa misalnya atau memang nggak ada skillnya, ya jangan pegang. Jadi pakai buka, kalau pelihara perlengkapan buat jenis-jenis viper itu harus aman ya kan? Iya, harus seperti sepatu, sarung tangan ataupun hook juga ya, ataupun yang tempat buat coping juga buat ambil bisanya. Nah, maksudnya nggak cuma di ular berbisa juga, kayak even kita pelihara anjing juga harus ngerti nih anjing kan karakternya gimana. Moodnya, nah kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu ya kakak. Apalagi ini hewan liar. Iya. Kalau kita memang yakin 100% sama hewannya, ya silakan berani langsung angkat ya nggak masalah, yang penting punya skillnya gitu. Lu ada pengalaman nggak yang bisa kita share ke teman-teman nih? Lalu pernah ada insiden tergigit apakah gitu? Paling parah sih gue pernah dibikin rating 5 meter. Itu di perut itu paling parah. Jadi ya lu lagi sempat handle? Nah, handle. Jadi gue istilahnya seperti ditipu lah ya. Jadi dalam gimana betul? Jadi dia bilangnya bulan. Pegang, kena. Terus itu nggak lepas tuh sejam.
Nyangkut giginya ternyata nyangkut di perut gue. Giginya nyangkut, tapi nggak sempat ada gimana luka jahit apa gimana? Nggak dijahit sih, cuma dikompres aja. Cuman kenapa harus dikompres itu? Kenapa robek? Karena gue tarik palanya. Jadi karena udah nggak kuat banget itu mungkin di sana. Jangkanya udah banyak banget. Udah kalau renting itu setahu gua tuh dia punya gigi itu seperti apa ya, kancingan kali ya, Kayak kayu lah. kayak kayu ya. Cuman nggak separah itu sih sebenarnya. Jadi giginya banyak. Kalau yang parah kan Morelia ya. Iya, Morelia benar-benar. Kalau yang ini tuh lebih kayak banyak aja gitu giginya dan kan karena ularnya gede size-nya, jadi tariknya pun gede. Begitu ngegigit nyangkut nih. Itu pengalaman yang menurut gue tuh, gue juga pernah mengalami hal seperti itu. Oke, di Indonesia setahu gue kita kan bicara tentang reptil, kadang-kadang tema kita reptil ya, exotic pet yang teman-teman di tenan juga banyak. Setahu gue di Indonesia benar nggak? Di Indonesia ini kita hanya mengobati 3 jenis ular, kalau dari Bio Farma gitu, apa anti bisa. Benar, kalau itu gua kurang paham ya. Cuman setahu gue sih ada tuh yang di Losek itu ya. Itu setahu gue sih yang nggak nyampe 5 lah. Nggak nyampe 5 ya? 3 itu. Benar. Jadi itu harus pilah-pilah kalau Iya. Jadi buat teman-teman nih, kalau setahu kita berbagi pengalaman. Setahu gue tuh di dunia reptil atau dunia ular berbisa kan. Di Indonesia hanya menangani 3 gigitan ular seperti kobra, weli, dan ular tanah. Itu biopalen aja. Di kobra belum ada loh kakak. Iya makanya. Di kobra belum ada di Indonesia, ada di Singapura sama Filipina. Makanya disayangin banget buat teman-teman reptil Jakarta yang pengen piara king cobra tuh harus pikir beberapa kali dulu. Kalau mungkin kalau punya rezeki berlebih tuh terserah ada. Tapi kebanyakan tuh buat teman-teman yang kita sayangin, yang lu selalu edukasi di YouTube lu tuh, jangan pegang-pegang yang lo nggak punya skill ya. Kalau nggak punya skill banget, yang menurut gue yang sekarang berbiara itu udah cukup aman, seperti buah python, seperti pura-pura ini sulcata, ataupun sejenis reptil-reptil yang diperdagangkan kita hari ini di salah satu event kita hari ini. Menurut lu gimana event kita hari ini? Seru sih, seru banget ya. Kalau kita lihat dia banyak pilihan hewan. Jadi kalau enaknya nih pelihara hewan eksotik atau eksotik. Biasanya sih nggak cukup satu, karena kalau satu doang lagi ya, makanya kenapa gue sampai 300 tuh karena begitu ya. Tapi bukan berarti kita beli asal beli ya, maksudnya tetap harus pertimbangin tempat kita, harus pertimbangin sumber daya keuangan juga, orang yang ngurusin. Itu pokoknya kita punya komitmen untuk melihara mereka seperti Malika, seperti anak sendiri. Ya, Malika anak sendiri, seperti anak sendiri harus oleh anak sendiri ya kakak ya. Itu loh, karena yang namanya hewan ya hidupnya itu dipersembahkan seluruhnya buat kita loh. Oke. Kita cuma kasih sekian jam gitu buat mereka dalam waktu seminggu. Dia tuh 24 jam buat kita. Iya benar-benar. Kalau kita nggak kasih segalanya buat mereka udah kasih segalanya buat kita gitu. Iya luar biasa. Tepuk tangan dong buat kakak Audrey teman-teman. Luar biasa. Oke kakak, satu lagi pertanyaan gua. Tujuan lu ke depan sih buat teman-teman reptil di Jakarta apa? Iya. Ngasih motivasi atau sebenarnya tujuannya sih nggak bikin video gitu tujuan. Gue tuh cuma begini loh. Gue bikin YouTube gitu. Sebenarnya untuk balas dendam ke orang tua gue. Balas dendam? Enggak balas dendam. Jadi itu dulu tuh gue ini loh, nggak dibolehin kan piara ular. Karena kan namanya, masa ada orang piara ular di rumah gitu. Iya, memang pada umumnya begitu. Tapi gue bilang sebenarnya itu udah jinak, gue tuh nggak nyampe. Orang tua gue nggak mau dengerin gue deh. Sampai gue harus masuk TV dulu baru dengerin. Karena harusnya nggak mesti begitu ya. Iya benar. Sebenarnya harusnya orang tua tuh bisa dengerin anaknya gitu. Kalau misalkan kita edukasi ya kan. Nah makanya gue tuh berharap sebenarnya pengalaman gue satu-satunya aja. Jadi orang tua lain dapat mengerti kalau memang anaknya daripada main narkoba kan. Mending main ular gitu. Jadi istilahnya kan tetap kita mau pelihara komitmen komitmen tentang peliharaan kita. Oke, gue juga mau berbagi sharing nih. Gue pernah punya pengalaman. Gue punya pengalamannya. Iya, lu pernah digigit ya? Iya. Digigit. Gue pernah kagak digigit. Gue digigit ular rating itu yang udah gue pelihara selama hampir 10 tahun di Jarwo itu. Gue pernah digigit sampai kalau kita dijahit itu ke dokter mungkin 50 jahitan di kaki gue ini. Ada mungkin gue bisa tunjukin lumayan nanti gue. Ternyata kalau kita pelajari karakter mereka, kita nggak bisa bilang seperti hewan itu jinak
apa kan, ini kena total gitu, itu paling gua nggak ini banget. Tapi kita harus tahu ketika terutama ular, lu bisa lihat dari pupil mata kalau menurut gua. Ya lu dari pupil mata ketika dia, karena masa ular breeding itu setahu gua selama gua main ular gitu, Juni, Juli, Agustus itu masa ular cari pasangan. Dia akan sekarang kan. Dia dari turun gunung maupun hewan yang apa, pokoknya yang jenis reptil yang biasanya jarang pernah keluar tiba-tiba keluar. Maka biasanya Juli, Agustus itu akan sering ada berita orang tergigit ular ataupun terbelit ular seperti petani-petani. Karena mereka tuh keluar dari habitatnya kakak. Nah, maka buat teman-teman nih yang piara ular di bulan Juni, Juli, Agustus itu mereka tuh lagi sedang sensitifnya pengen cari pasangan ya, gimana? Benar, jadi apalagi namanya musim birahi ya. Musim birahi kalau saya bilang. Jadi ular tuh kalau birahi nggak mau makan, terus jadi galak. Benar, jadi galak. Jadi temperamen itu harus kita perhatiin. Nah, jadi buat teman-teman kalau pengen pelihara ular, jenis ball piton ini kita juga tetap waspada juga. Tapi memang rekomen banget buat teman-teman yang pengen pertama kali kakak ya, kalau pelihara ular kita rekomen seperti ball piton ini dibanding ya ular-ular seperti rating ular spider itu seperti ini. Betul, BP, terus kayak paling horse snake ya. Yang misalkan ini kegedean nih, tapi anak BP tuh masih gimana ya, ball python ini ulurnya gede, tapi nggak kayak gede banget gitu kan. Jadi tetap masih wow, keren. Kalau ya anak sekolah nih pamerin, gue lihat nih ya ular gue, teman-teman lu masih tetap takut. Cuman kalau mau apa misalnya bermis atau kayak retik gitu ya, kan gede banget. Jadi komitmen yang besar. Ya ular yang terpanjang di hampir di Indonesia itu Regulatus python. Kalau buat terbesar, lu kayaknya pernah punya tuh anaconda tuh. Masih ada sih. Anaconda. Wow, nanti dulu next kita hari Minggu mungkin kita bisa bawa kali ya buat teman-teman yang kontes besok. Di Sabtu minggu depan kita ada kontes iguana. Buat teman-teman yang punya iguana, Kakak Audrey salah satu juri juga. Ya, jadi bawa iguana kalian ya. Ada Siklura, ya kan? Open Siklura, ada iguana biasa. Gitu. Siklura tuh yang kayak model ini loh, Rhino. Wah, iya, gitu loh. Pokoknya kita tunggu ya buat teman-teman. Kakak Audrey terima kasih loh Bang. Sama-sama. Wah, informasi tentang reptil ini banyak belajar dari lu. Teman-teman yang pengen cek sekarang. Terima kasih. Apa nama YouTube-nya Kakak Audrey? Indo Exotic Pets. Indo Exotic Pets. Oh, kalian bisa lihat. Oke, thank you Kakak Audrey. Sukses selalu. Makin jaya. Terima kasih Kakak Audrey.